Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai biodata filsuf ontologi Thales. Adapun video ini saya susun atas nama Radita Kurnia dengan NIM 2002085010007. Adapun mata kuliah filsafat diampu oleh Dr. Haji Alimuddin Sya'ban Miru. Yang pertama, biodata filsuf. Thales adalah seorang filsuf yang lahir di antara tahun 624 sampai 625 sebelum Masehi dan meninggal sekitar tahun 547 sampai 546 sebelum Masehi. Ia dimasukkan ke dalam tradisi filsafat Ionian, mazhab Miletos, dan filsafat alam. Ia memiliki minat utama dalam etika, metafisika, matematika, dan astronomi. Selain itu, ia pula memiliki gagasan penting, yakni air adalah prinsip dari segala sesuatu dan teorema Thales. Riwayat hidup. Thales lahir pada 624 sampai 546 sebelum Masehi. Lahir di kota Miletus, yang merupakan tanah perantauan orang-orang Yunani di Asia Kecil. Situasi Miletos yang makmur memungkinkan orang-orang di sana untuk mengisi waktu dengan berdiskusi dan berpikir tentang segala sesuatu hal. Hal itu merupakan awal dari kegiatan berfilsafat, sehingga tidak mengherankan para filsuf Yunani pertama kali lahir di tempat ini. Thales merupakan perintis matematika dan filsafat ilmu Yunani. Beliau adalah seorang filsuf yang mengawali sejarah filsafat Barat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Thales mendapat gelar sebagai Bapak Filsafat karena ia adalah orang yang mula-mula berfilsafat. Sebelum Thales, pemikiran Yunani dikuasai dengan cara berpikir yang menjelaskan segala sesuatu. Pemikiran Thales dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama, karena mencoba menjelaskan segala-galanya yang ada di dalam dan tidak berdasarkan mitos melainkan pada rasio manusia. Thales mengajukan pertanyaan yang amat mendasar, yaitu apa sebenarnya bahan alam semesta ini? Dan ia sendiri menjawab dengan jawaban ilmiah, yaitu air. Karena pernyataan itulah yang mengangkat Thales menjadi filsuf pertama di dunia. Sebagai filsuf, Thales juga dikenal sebagai ahli geometri dan astronomi serta politik. Thales adalah seorang saudagar yang sering berlayar ke Mesir. Di Mesir, Thales mempelajari ilmu ukur dan membawanya ke Yunani. Ia dikatakan dapat mengukur piramida dari bayangannya saja. Selain itu, ia juga dapat mengukur jauhnya kapal di lautan dari pantai. Thales kemudian menjadi terkenal setelah berhasil memprediksi terjadinya gerhana matahari pada tanggal 28 Mei 585 sebelum Masehi. Thales dapat melakukan prediksi tersebut karena mempelajari catatan astronomis yang tersimpan di Babilonia sejak 747 sebelum Masehi. Pemikiran Thales. Thales menyatakan bahwa air adalah prinsip dasar segala sesuatu. Air menjadi pangkal pokok dan dasar dari segala-galanya yang ada di alam semesta. Berkat kekuatan dan daya kreatifnya sendiri tanpa ada sebab-sebab di luar dirinya, air mampu tampil dalam segala bentuk, bersifat mantap dan tidak terbinasakan. Menurut Thales, air adalah sumber kehidupan. Argumentasi Thales terhadap pandangan tersebut adalah bagaimana bahan makanan semua makhluk hidup juga memerlukan air untuk hidup. Selain itu, air adalah zat yang dapat berubah-ubah, padat, cair, dan gas, tanpa menjadi berkurang. Selain itu, ia juga mengemukakan pandangan bahwa bumi terletak di atas air. Belum bumi dipandang sebagai bahan yang satu kali keluar dari laut kemudian terapung-apung di atasnya. Alam yang dimaksudkan dalam konteks Thales adalah seluruh yang berada di langit dan di bumi.
Filsuf pada era seperti Thales berusaha untuk membuktikan sebuah kejadian alam dengan logika dan sains, berbeda dengan era setelah yang menitik beratkan pemikiran filsafat. Mereka pada sifat umum dimulai pada sifat era Sokrates. Hal ini membuktikan dengan banyaknya temuan fisika awal. Pada masa pra-Sokratik atau masa sebelum Sokrates, dengan demikian beratkan pemikiran mereka pada usaha untuk menjelaskan berbagai fenomena alam yang ada. Filsuf pada era ini adalah Thales, Archimedes, dan yang lainnya. Pandangan ontologi Thales. Thales sekitar abad ke-6 sebelum Masehi yang dianggap sebagai perintis filsafat dari mitos menuju logos. Filsuf dari Miletos tersebut berpendapat bahwa air adalah substansi prima yang membentuk alam semesta. Pendapat Thales tentang air sebagai substansi inti alam semesta ini tidak perlu didalami kebenaran dari pernyataannya. Yang terpenting adalah bagaimana ia memiliki pemikiran yang berlainan dengan samanya. Dengan demikian, menurut Thales, kenyataan sejati atau apa yang sebenarnya awal dari ada adalah air. Thales adalah contoh dari lapangan penyelidikan tentang ontologis. Bagaimana ontologi merupakan penggalian tentang kenyataan atau realiti sesungguhnya atau yang dianggap ada, dan menjadi lawan dari kebanyakan yang kita lihat sesuatu sebagai penampakan. Adapun kesimpulannya, ontologi merupakan penggalian tentang kenyataan atau realita sesungguhnya atau apa yang dianggap ada, dan menjadi lawan dari kebanyakan kita melihat sesuatu sebagai penampakan. Ontologi adalah perbincangan filsafat tentang apa yang ada atau apa realitas tentang apa yang ada atau realitas itu sendiri. Baiklah, itulah tadi yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.